Tunggu sebentar. Nah, ya. Sudah. Mulai. Sudah direkam tuh, Bro. Baik, selamat malam Ibu Fasil. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Selamat malam. datang dan selamat bergabung dalam kegiatan kita ini. Salam sehat untuk kita semua ya. Ya, salam sehat, Bro. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk kita semua yang berada dalam room ini karena sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya masing-masing. Sekali lagi terima kasih dan tentunya menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya karena teman-teman bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat untuk kita semua masing-masing. Sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah lebih baik jika kita memulai dengan doa. Untuk itu mungkin saya meminta kesediaan Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa bersedia memimpin kita dalam doa. Silakan Bapak Ibu yang bersedia. Mungkin Mas Mikel atau Mbak Ana mungkin silakan. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada malam hari ini, izinkan saya memimpin doa. Menurut agama saya, Katolik, teman-teman lain bisa mengikuti. Berdoa mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Pujian serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena atas berkat dan rahmat-Mu kami dapat berkumpul kembali dalam ruang virtual untuk melaksanakan kegiatan kita pada malam hari ini. Semoga berkat-Mu menuntun kami dari awal kegiatan hingga berakhir dengan baik. Nama-Mu tetap kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Ana, luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu Fasil yang saya hormati, mungkin Bapak dan Ibu, teman-teman semua, rekan-rekan semua sudah tidak asing dengan kegiatan kita pada sore hari ini karena dari kemarin kita sudah mengikuti kegiatan yang serupa yang saya akan laksanakan ini. Mudah-mudahan tidak membosankan juga bagi Bapak Ibu guru semuanya ya. Masih dengan topik yang sama hari ini kita akan membahas tentang budaya positif. Kira-kira seperti apa budaya positif di sekolah dan bagaimana dampaknya untuk kita sebagai guru dan kepada murid-murid kita. Mari bersama-sama kita ikuti materi ini dengan baik. Ibu Ana bisa tampilkan share screen-nya? Bisa di-share screen-nya, presentasinya. Ya. Terima kasih Pak. Izin share screen, sudah terlihat dengan jelas? Belum Apa ini. sudah terlihat? Belum. Sudah terlihat, Bu. Sudah. Oh, mungkin Sudah terlihat. Menurut saya penjaringan ini, Bu. Ya, Pak. Lanjut. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah Mas Boje, sudah. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa malam hari ini kita akan sama-sama melihat dan mungkin berdiskusi bersama terkait budaya positif. Next Ibu. Ya, lanjut saja Ibu, itu perkenalannya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke kegiatan intinya, saya ingin menghimbau untuk kita semua setidaknya memberikan senyuman termanis yang bisa Bapak Ibu berikan pada malam hari ini. Silakan selama 30 detik silakan memberikan senyuman yang paling manis, paling keren, pokoknya paling terbaik lah. Silakan Bapak Ibu yang masih mungkin off cam,
off kameranya, bisa di on kan kameranya supaya bisa kita saling bertatap muka, saling memberikan senyuman. Ya, oh Mas Rijes luar biasa senyumnya, begitu mempesona. Begitu juga dengan Ibu Ana. Mas Vincent tolong dong senyumnya. Mas Rilus. Iya Mas Mikel, wow, wadidaw, senyumnya manis sekali. Mas John senyum dulu. Aduh Mas Rilus. Iya, senyum Pepsodent sepertinya ya. Mas John belum itu Mas John. Ibu Fasil juga belum itu. Oh iya, sepertinya Mas John tidak bisa karena ada sedikit gangguan. Selamat datang juga untuk Ibu Mar. Selamat bergabung. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, mungkin waktu untuk memberikan senyuman cukup ya Bapak Ibu. Atau mungkin ada yang masih ingin memberikan senyumannya lagi? Pas ya Bapak Ibu ya? Oke, kalau misalnya pas kita lanjut. Ibu Ana next. Ya, baik. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke materinya, izinkanlah saya mengajak kita semua untuk berpartisipasi tentang kesepakatan forum yang akan kita laksanakan nanti. Di sini saya sudah memberikan contoh 2 kesepakatan. Yang pertama, menghargai siapapun yang berada dalam forum selama kegiatan berlangsung. Kemudian yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Itu 2 dari saya. Mungkin ada Bapak Ibu rekan-rekan guru yang ingin menambahkan, silakan, supaya bisa menjadi landasan selama kegiatan kita ini nanti. Kurang lebih 1 jam ke depan, ini bisa menjadi dasar pelaksanaan kegiatan kita pada malam hari ini. Oh, Pak Vincent, silakan Pak Vincent. Baik, Mas Boje, selamat malam. Ya, silakan. Kesepakatan yang pertama mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir, dan yang kedua selama proses diskusi berjalan dilarang untuk merokok. Oke, baik, terima kasih Kembalikan, Guru. Pak Vincent. Luar biasa ya. Jadi dari Pak Vincent menyampaikan bahwa yang pertama itu mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir ya. Kemudian yang kedua tidak diperkenankan untuk merokok selama kegiatan berlangsung. Terkait 2 poin ini, Bapak Ibu guru, bagaimana? Kita sepakat? Sepakat. Sepakat guru, sepakat. Atau mungkin masih ada tambahan lain dari Bapak Ibu guru yang lain mungkin? Sepakat. Sepakat guru, sepakat. Ya, berarti selain 2 yang disampaikan oleh Pak Vincent tadi, ditambah dengan 2 yang sudah saya siapkan, berarti ada 4 ya. Yang pertama, menghargai siapapun. Kemudian yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir tadi tidak diperkenankan merokok ya selama kegiatan. Mungkin saya juga menambahkan 1 lagi ya Bapak Ibu, bila ada yang ingin bertanya atau ingin berpendapat, mohon untuk mengklik tombol raise hand ya, silakan menekan tombol raise hand. Jadi ada 5 kesepakatan yang akan kita laksanakan selama 1 jam ke depan. Terkait ini kita semua sudah sepakat ya Bapak Ibu ya? Sepakat, Guru. Sepakat Pak Guru, sepakat. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut ya, Ibu Ana. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa hari ini kita akan membahas tentang budaya positif ya, tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu,
terkait dengan budaya positif itu sebagai pengantar saya ingin menyampaikan seperti ini Bapak Ibu. Seringkali ketika kita menjadi guru, kita sering menyampaikan kepada murid-murid kita bahwa pengalaman guru terbaik adalah pengalaman. Dan saya yakin bukan hanya saya saja yang sering menyampaikan kalimat seperti itu kepada murid-murid saya, tapi mungkin juga Bapak Ibu guru juga pasti pernah menyampaikan hal-hal seperti itu. Menyampaikan kalimat seperti itu. Menyampaikan kalimat guru terbaik adalah pengalaman. Tetapi sering kita juga lupa bahwa ternyata bukan hanya pengalaman saja yang menjadi guru terbaik, tetapi menjadi guru juga adalah pengalaman yang paling baik Bapak Ibu. Ya. Jadi selain pengalaman menjadi guru terbaik, menjadi guru juga adalah pengalaman yang paling baik dalam hidup. Jadi untuk Bapak Ibu guru semua, saya harap tetap konsisten menjadi guru yang baik, tetap setia dengan profesi yang dijalani saat ini. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Setuju Pak Guru, luar biasa. Luar biasa motivasinya. Baik Bapak Ibu, untuk menjadi seorang guru yang baik, tentunya kita harus memiliki kemampuan ya. Kita harus memiliki banyak kemampuan. Salah satunya itu adalah dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Tentunya budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti, ya. Dapat dijalankan dan diterapkan dengan konsep-konsep inti. Nah, untuk konsep-konsep inti ini ada 6 konsep yang bisa kita jalankan untuk dijadikan sebagai budaya positif di sekolah kita masing-masing. Yang pertama, konsep inti yang paling pertama itu adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir atau yang keenam, segitiga restitusi. Bapak Ibu guru pasti tentunya penasaran dengan 6 konsep inti ini. Jadi nanti akan kita bahas satu persatu selama kurang lebih 1 jam ke depan. Kita mulai yang pertama Bapak Ibu. Yang pertama itu berkaitan tentang disiplin positif. Nah Bapak Ibu, disiplin positif ini mungkin bukan hal yang baru bagi kita tentunya. Dan saya yakin bagi Bapak Ibu guru juga ini sudah sering Bapak Ibu guru dengar dan mungkin Bapak Ibu guru mereka sudah terapkan di sekolah masing-masing ya. Nah, disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya. Jadi disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara pernah menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya itu adalah harus disiplin. Syarat utamanya itu harus disiplin. Jadi disiplin ini memang benar-benar sesuatu hal yang memang harus dimiliki oleh kita semua. Bukan hanya pada murid saja, tetapi kita sebagai guru juga harus mempunyai yang namanya disiplin. Sangat penting sekali. Nah, disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ya, jadi disiplin positif ini lebih kepada diri kita masing-masing. Bagaimana diri kita sebagai guru mendisiplinkan diri kita dan juga kita mencoba untuk mendisiplinkan orang lain seperti murid-murid. Tapi yang paling pertama sebelum kita menuju ke orang lain, mengontrol orang lain atau mengontrol murid-murid kita, kita harus terlebih dahulu mendisiplinkan diri kita. Itu dalam bentuk tindakan-tindakan yang akan kita lakukan. Kemudian disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan,
pujian ataupun hukuman. Jadi Bapak Ibu, disiplin diri ini harus dimulai dari diri kita masing-masing. Harus lahir dari motivasi pribadi kita. Harus berangkat dari motivasi internal kita. Tanpa harus dipaksa ataupun karena ingin mendapat pujian ataupun penghargaan atau imbalan ataupun apapun itu. Jadi sesungguhnya disiplin itu harus benar-benar lahir dari motivasi pribadi kita, dari dalam diri kita sendiri. Nah Bapak Ibu, terkait dengan disiplin ini tentunya kita berharap bahwa disiplin positif ini bisa diterapkan dan dilaksanakan dalam lembaga kita masing-masing. Dan fokus kita adalah murid-murid kita. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya murid-murid kita bisa memiliki perilaku, bisa memiliki karakter, dan bisa memiliki tindakan yang berprofil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, disiplin ini merupakan dasar dari segala bentuk tingkah laku, segala bentuk karakter kita atau karakter murid-murid kita. Jadi sebelum kita berbicara lebih jauh tentang profil pelajar Pancasila, terlebih dahulu masing-masing kita harus bisa mendisiplinkan diri kita. Ya, jadi 6 karakter profil pelajar Pancasila seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di layar masing-masing: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Semuanya itu dapat dimiliki oleh murid-murid kita, asalkan di dalam diri mereka mempunyai motivasi untuk bisa disiplin. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita ke bagian kedua tentang motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke motivasi perilaku manusia ini, sebenarnya Bapak Ibu, disiplin tadi itu masih sangat berkaitan dengan perilaku manusia Bapak Ibu. Ya. Jadi sikap disiplin, berdisiplin diri tadi itu masih sangat erat kaitan dengan perilaku kita sebagai manusia secara umum. Hanya seringkali yang terjadi di lapangan, ya, mungkin di sekolah Bapak Ibu guru juga, disiplin itu sangat berkaitan dengan namanya hukuman. Kadang-kadang itu dalam bayangan kita, kalau kita mau mendisiplinkan anak, maka kita harus memberikan hukuman atau memberikan sanksi atau apalah semacam itu. Padahal sebenarnya itu disiplin itu tidak harus dengan cara hukuman atau tidak bisa dengan cara dipaksakan. Justru dengan cara-cara seperti itu membuat murid semakin tidak berdisiplin. Tetapi sekali lagi bahwa untuk bisa menerapkan disiplin itu pada murid, maka itu harus mulai dari motivasi dari murid itu sendiri, dan juga kita sebagai guru bagaimana kita bisa memberikan teladan dan contoh yang baik bagi murid-murid kita. Nah, lanjutannya kepada perilaku manusia, tentunya ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini secara umum ya, secara umum itu ada 3 motivasi perilaku manusia yang sering terjadi Bapak Ibu, yang sering terjadi ya. Itu bukan hanya bukan hanya terjadi di murid-murid saja, tapi juga berlaku di kalangan kita sebagai pendidik ya. Menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, itu ada 3, menyatakan bahwa ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, di motivasi perilaku manusia yang pertama itu Bapak Ibu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu merupakan titik terendah atau
yang paling terbawa dari 3 motivasi perilaku manusia ini. Jadi dari 3 ini urutan yang paling rendah itu adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini. Dan Bapak Ibu, yang paling sering dialami oleh murid itu adalah yang pertama ini, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Misalnya seringkali kita menjumpai bahwa anak itu kadang itu dengan berat hati mereka harus datang pagi ke sekolah. Padahal sebenarnya mereka juga enggan untuk hadir di sekolah tepat waktu. Tapi hanya karena mereka takut dihukum atau menghindari ketidaknyamanan, akhirnya memaksa mereka untuk bisa hadir di sekolah tepat pada waktu. Tapi bukan hanya murid-murid saja Bapak Ibu, kadang kita juga seperti itu. Saya beri contoh satu lagi Bapak Ibu, di sekolahnya saya dari tahun lalu itu ada peraturan baru yang kami sepakati bersama, bahwa setiap guru yang terlambat akan dikenakan denda 10.000. Akan dikenakan denda 10.000. Jadi Bapak Ibu guru bisa membayangkan bagaimana kami itu berlomba-lomba mengejar waktu agar kami tidak terlambat. Tapi sebenarnya itu bukan niat awal kami, tapi hanya karena kami takut untuk dipotong gajinya 10.000 tadi. Jadi itu masuk di motivasi perilaku yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah Bapak Ibu, ini juga sering kita jumpai ya, masih banyak juga terjadi, baik itu murid-murid kita dan juga kita sebagai guru juga sering punya motivasi perilaku yang kedua ini. Dan untuk motivasi perilaku yang kedua ini dia levelnya agak sedikit naik daripada yang pertama tadi. Kemudian yang terakhir, motivasi perilaku yang terakhir, menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini adalah posisi paling puncak ya, posisinya paling puncak. Dan ini motivasi terbaik yang harus menjadi acuan yang perlu kita ikuti untuk dijadikan sebagai motivasi dasarnya kita. Nah Bapak Ibu, motivasi yang ketiga ini akan menjadikan kita bisa bersikap disiplin yang positif. Ya. Kenapa saya katakan bisa membuat kita berdisiplin positif? Karena motivasi yang ketiga ini menjadikan kita untuk lebih menghargai diri kita, kemudian lebih menghargai nilai-nilai yang menjadi keyakinan kita. Nilai-nilai yang menjadi keyakinan kita. Jadi yang ketiga ini yang paling di puncak posisinya dan perlu untuk kita jadikan dasar motivasi perilaku kita. Lanjut Bu Ana. Tadi saya sempat menyinggung tentang keyakinan di pada motivasi yang ketiga tadi. Saya sempat menyinggung tentang keyakinan yang kita anut atau yang kita percayai. Sekarang kita masuk di keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu bisa mungkin kita dalam beberapa kali kegiatan itu di Lokakarya kita sering mendengar yang namanya kesepakatan kelas, terus kemudian keyakinan kelas atau sekolah. Nah sekarang saya ingin mendengar pendapat dari Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kira-kira menurut Bapak Ibu antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu berbeda atau sama? Kalau misalnya sama, apa yang membuat itu sama? Kemudian kalau misalnya berbeda, apa yang membedakan antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas? Yang ingin menjawab boleh mengangkat tangan atau menekan tombol raise hand. Silakan Bapak Ibu.
Bapak Ibu, halo. Silakan. Menurut Bapak Ibu, kira-kira keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu sama atau beda? Kalau misalnya sama, alasannya kenapa? Kemudian beda, kalaupun beda, kira-kira bedanya di mana dan kenapa? Ya, Pak Mikel sudah mengangkat tangan. Silakan Pak Mikel. Baik, terima kasih untuk Mas Bojes untuk waktunya. Kalau menurut saya, kalau peraturan kelas itu adalah seperangkat aturan atau ketentuan yang dibuat oleh guru atau otoritas sekolah yang harus diikuti oleh semua siswa. Terus kalau kesepakatan kelas itu adalah hasil dari proses diskusi antara guru dan siswa. Kesepakatan ini dibuat bersama dan disepakati oleh seluruh anggota kelas. Proses ini bersifat kolaboratif dan juga partisipatif pastinya. Terus yang berikut pada proses pembuatannya, kalau peraturan kelas, proses pembuatan peraturan kelas itu biasanya dilakukan oleh guru atau otoritas sekolah tanpa banyak melibatkan siswa. Guru tetap menetapkan peraturan berdasarkan pengalaman dan kebutuhan untuk menciptakan lingkungan yang tertib. Terus kalau kesepakatan kelas, proses pembuatan kesepakatan kelas ini pastinya melibatkan semua siswa secara aktif. Guru dan siswa berdiskusi, mendengarkan pendapat satu sama lain, dan akhirnya mencapai sebuah kesepakatan bersama tentang aturan yang diterapkan di kelas. Itu mungkin. Kalau kita lihat dari tujuannya, tujuan ketika melakukan peraturan itu adalah untuk memastikan adanya kedisiplinan dan juga keteraturan dalam lingkungan. Peraturan ini juga berfungsi sebagai panduan bagi siswa untuk berperilaku sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh guru. Kalau kesepakatan, tujuannya pasti tujuan utamanya adalah membangun rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Kesepakatan ini juga tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung interaksi positif dan juga kolaboratif. Itu mungkin menurut pendapat saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih Pak Mikel, luar biasa jawabannya. Jadi Bapak Ibu, benar yang disampaikan oleh Pak Mikel ya, antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu beda-beda tipis ya, beda-beda tipis. Kalau misalnya kesepakatan kelas lebih kepada aturan yang disepakati bersama dan harus dipatuhi atau dilaksanakan, ya. Lebih kepada aturan lah intinya kesepakatan kelas. Sedangkan keyakinan kelas itu lebih kepada pernyataan-pernyataan positif yang memiliki nilai motivasi untuk menjadi dasar atau landasan untuk mencapai sebuah harapan atau mewujudkan keinginan atau harapan bersama di dalam kelas atau di dalam sebuah lembaga. Keyakinan kelas ini dia lebih bersifat abstrak ya Bapak Ibu ya. Dia lebih bersifat abstrak, kemudian seperti yang tadi sudah saya sampaikan, berisinya tentang pernyataan-pernyataan positif ya. Lebih kepada pernyataan-pernyataan positif. Jadi kesepakatan kelas berisi aturan-aturan. Nah, dari aturan-aturan tadi itu nanti akan dirubah menjadi pernyataan-pernyataan positif yang menjadi motivasi bersama antara satu kelas atau satu sekolah secara keseluruhan untuk diwujudkan atau untuk harus dicapai seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, keyakinan sekolah atau kelas ini juga berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami yang harus diterapkan di lingkungan sekolah. Iya Bapak Ibu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, berisi tentang pernyataan-pernyataan yang positif. Kemudian yang mudah diingat dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Lanjut Ibu Ana.
Ya, ini Bapak Ibu bisa melihat di layarnya masing-masing itu adalah beberapa contoh keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ya. Bapak Ibu bisa membaca atau itu ada bekerja sama menjaga kebersihan kelas, kemudian saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain, tepat waktu dan aktif di kelas. Kemudian ada juga keyakinan kelas, setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman. Kemudian ada juga yang berupa pernyataan seperti kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi itu adalah beberapa contoh keyakinan kelas, ya, lebih kepada pernyataan-pernyataan yang positif, tidak seperti kesepakatan kelas yang lebih banyak tentang aturan. Tapi keyakinan kelas lebih kepada pernyataan-pernyataan yang memotivasi yang positif. Kita lanjut. Berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan kebutuhan dasar manusia ini, Ibu Ana stop dulu ya. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bersama bahwa kebutuhan dasar manusia ini ada 5 ya Bapak Ibu ya. Ada 5, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kemudian ada cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kemudian kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, dan yang kelima kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Bapak Ibu, saya ada siapkan satu kasus yang perlu kita telaah bersama ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi saya akan membacakannya. Pak Klitus, guru wali kelas 12 F3, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Theo. Beberapa anak telah mengeluhkan Theo yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Klitus, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Theo melakukan hal itu? Jadi kita bisa berdiskusi. Mari Bapak Ibu, kita coba melihat kasus ini dan coba memposisikan Pak Klitus itu adalah kita, dan bagaimana cara kita untuk menghadapi permasalahan ini. Silakan Bapak Ibu yang mau berpendapat, silakan raise hand. Jika menjadi Pak Klitus, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kemudian, kira-kira apa alasan Theo melakukan hal itu? Satu kasus, tetapi dia bisa menjawab 5 kebutuhan dasar manusia tadi itu. Tergantung dari bagaimana cara kita, bagaimana sudut pandang kita melihat dan membaca kasus ini. Silakan Bapak Ibu, saya meminta pendapatnya. Mas John, Mas Cyril, Mas Mikel, silakan. Ibu Ana mungkin, Pak Vincent. Oke, ada yang ingin berpendapat, silakan.
Ya, Ibu Ana, silakan Ibu Ana. Oke, baik. Terima kasih. Untuk kasus yang pertama ini, Pak Klitus, misalkan saya di posisinya Pak Klitus, mungkin yang pertama-tama saya lakukan itu saya memanggil dia secara pribadi. Kemudian setelah itu saya menanyakan dulu kira-kira alasannya apa sampai sampai dia itu meminta bekal makan siang dari teman-temannya dengan paksa. Jadi kemudian saya cari tahu dulu kira-kira latar belakang keluarganya seperti apa, mungkin dari 5 yang tadi kebutuhan dasar manusianya tuh tidak terpenuhi, mungkin kebutuhan bertahan hidup, jadi mungkin dia belum makan dari rumah begitu. Jadi yang pertama-tama itu mungkin mencari tahu dulu alasan dia meminta bekal makan siang dengan paksa kepada teman-temannya. Mungkin itu dulu dari saya. Oke, baik, terima kasih Ibu Ana ya. Jadi apa yang disampaikan Ibu Ana itu tidak ada yang salah ya. Jadi itu pendapatnya Ibu Ana dan luar biasa, saya mengapresiasi itu. Terima kasih sekali lagi ya untuk Ibu Ana. Mungkin ada dari teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain? Bila tidak ada, kita lanjut saja ya Ibu Ana ya. Ya, Ibu Ana bisa ya, oke. Baik, Bapak Ibu, kita lihat yang pertama ya. Kita lihat yang pertama dari kasus yang tadi, bisa kita lihat bersama bahwa alasan Theo yang pertama karena ia lapar, ya, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Theo adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, ya Bapak Ibu. Jadi karena lapar sehingga Theo meminta makanan dari teman-temannya, dan itu kebutuhan Theo yang belum terpenuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian lanjut Ibu, ini adalah alasan yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Bisa saja mungkin karena ingin mendapat pujian atau ingin dibilang jago atau apalah, sehingga Theo ini seperti berperilaku seperti ini. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Sehingga kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Theo adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, Bapak Ibu. Kemudian lanjut di alasan Theo yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Theo sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Ya Bapak Ibu, jadi Theo bisa juga memenuhi kebutuhan akan kekuasaan. Kemudian yang berikutnya, barangkali masih ada? Ya, masih ada Bapak Ibu. Alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Theo sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Ya. Kemudian lanjut, alasan Theo yang kelima, karena ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Theo sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi Bapak Ibu, satu cerita, satu kasus yang saya tampilkan itu bisa menampilkan 5 kebutuhan dasar manusia ya. Jadi saya rasa Bapak Ibu juga bisa paham dengan cerita dan juga sudah bisa paham dengan konteks dari 5 kebutuhan dasar manusia ini. Kita lanjut Ibu.
Nah, selanjutnya terkait dengan posisi kontrol restitusi. Nah, posisi kontrol restitusi ini Bapak Ibu sama halnya seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Ana tadi di kasus yang Theo tadi. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan jika berada di posisinya Pak Kelitus? Maka tadi Ibu Ana mengatakan bahwa saya akan memanggil, terus menanyakan alasannya, kemudian bla 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 dan seterusnya. Nah, itu semua itu masuk nanti akan kita belajar di 5 posisi kontrol restitusi. Ini posisi kita guru, peran kita guru ketika menangani persoalan yang dialami oleh murid-murid kita. Yaitu yang pertama, guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, kita lihat satu persatu. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Nah, untuk peran posisi yang pertama ini, guru sebagai penghukum ini, biasanya itu guru akan berkata, patuhi aturan saya, atau kamu selalu saja yang salah, atau selalu kamu selalu yang menjadi terakhir, paling terakhir yang selesai. Intinya bahwa sebagai guru yang berposisi sebagai penghukum, dia lebih banyak menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir, ya. Itu perbuatan yang sering dilakukan oleh guru sebagai penghukum. Kemudian untuk pembuat rasa bersalah itu lebih kepada guru yang berceramah, kemudian yang sering mengatakan seharusnya ibu kecewa, bla bla bla, dan mungkin sering sekali juga kita kadang seperti itu Bapak Ibu, ya. Berikutnya itu guru sebagai teman. Ini biasanya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya itu seperti, ayolah lakukan demi ibu, atau masa kamu tidak mau, atau mungkin ingat tidak ibu pernah bantu kamu bla 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 bla. Nah, ini biasanya dilakukan oleh guru yang berposisi sebagai teman. Kemudian berikutnya itu adalah guru sebagai pemantau yang lebih kepada menghitung dan mengukur. Misalnya guru yang sering mengatakan apa peraturannya atau dasar aturannya seperti apa. Dari untuk guru pemantau ini biasanya juga sering sekali Bapak Ibu di sekolah juga mungkin kita menjumpai banyak juga ya kita guru berperan sebagai pemantau ini. Artinya kita lebih sering berpatokan dengan aturan tanpa mempedulikan alasan dari murid-murid kita, tanpa mendengar alasan yang diberikan oleh murid-murid kita. Kemudian yang terakhir itu adalah manajer. Nah, ini adalah posisi kontrol guru yang seharusnya dimiliki oleh guru. Seharusnya dimiliki oleh kita sebagai guru adalah posisi ini, posisi manajer. Yang dalam perbuatan biasanya lebih kepada mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya, lebih kepada mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini misalnya apa yang kita yakini, atau misalnya apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, jadi posisi manajer ini guru lebih bijak, lebih mendengarkan, kemudian lebih mengarahkan murid untuk bisa menyadari akan kesalahannya dan bisa bertanggung jawab dengan apa yang tindakan yang sudah dilakukan. Seperti itu ya Bapak Ibu guru ya. Selanjutnya Ibu Amel, itu
Ya, masih di posisi kontrol restitusi, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu, posisi kontrol manajer ini patutnya harus kita jalankan. Seperti itu. Lanjut. Nah, sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi ini juga sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa sebagai manajer ini kita lebih bijak, lebih mendengarkan, lebih menuntun atau lebih mengarahkan murid untuk bisa mempertanggungjawabkan tindakannya dan bisa berusaha menemukan sendiri atau mengatasi persoalan yang sedang dihadapinya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat terciptanya identitas positif pada diri murid. Ya Bapak Ibu ya. Jadi penting sekali lagi saya ingatkan bahwa posisi yang paling bagus itu adalah posisi manajer ini. Ini wajib kita guru harus mempunyai posisi manajer ini. Lanjut Ibu Ana. Oke Bapak Ibu, yang terakhir adalah segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Segitiga restitusi. Lanjut Ibu Ana. Nah, Bapak Ibu juga pasti tidak asing juga dengan segitiga restitusi karena dalam lokakarya terakhir itu kita juga mempraktekkan segitiga restitusi ini ya. Jadi ini juga bukan hal baru lagi. Tentunya dalam segitiga restitusi ini ada tiga tahapan. Ada 3 tahapan yang harus dijalankan atau yang harus dilaksanakan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, lanjut Ibu Ana. Kita lihat yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, untuk menstabilkan identitas ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi Bapak Ibu guru, jadi tahap pertama ini menstabilkan identitas itu kita menstabilkan keadaan ya, kita mencoba untuk menetralkan suasana, menetralkan persoalan yang sedang dihadapi anak dengan cara mungkin kita bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Tidak apa-apa nak, tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna itu cuma Tuhan. Atau mungkin setiap orang pasti pernah berbuat salah. It's okay, no problem, don't worry. Pokoknya kata-kata seperti itu. Lanjut Ibu Ana. Ya, ini yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kata-kata yang pada tahap menstabilkan identitas, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Atau mungkin juga kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Atau kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi ini adalah beberapa kalimat yang harus kita gunakan pada tahap menstabilkan identitas. Jadi sekali lagi tahap stabilkan identitas kita mencoba untuk menetralkan suasana, mengurangi rasa ketegangan dengan pernyataan-pernyataan yang positif yang tidak menyinggung juga bagi murid. Lanjut Bu Ana. Nah, yang tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, untuk tahap kedua ini biasanya dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak.
Nah, validasi tindakan yang salah ini biasanya menggunakan kalimat seperti di layar Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, sikap yang baru. Atau bisa dengan kalimat, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Ya, jadi lebih kepada validasi tindakan yang salah ini lebih kepada mencari alasan atau akar penyebab sebuah tindakan yang dilakukan oleh seorang anak atau seorang murid. Lanjut Ibu Ana. Kemudian yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Biasanya dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ya Bapak Ibu, menanyakan keyakinan ini biasanya kita mencoba untuk memunculkan motivasi ataupun cita-cita yang ingin diwujudkan oleh murid kita. Biasanya dengan kalimat-kalimat seperti apa nilai yang kita percayai di sekolah kita, atau misalnya dengan kalimat nilai apa yang telah kita sepakati, atau kelas yang ideal itu seperti apa sih? Atau bisa juga dengan kamu ingin jadi anak seperti apa, atau apa yang kamu rasakan, atau misal juga dengan ketika kamu melakukan itu kamu menjadi orang yang seperti apa. Jadi intinya begini Bapak Ibu, dalam segitiga restitusi ini di setiap tahap itu diharapkan kita tetap konsisten menggunakan pernyataan-pernyataan yang positif, ya, pernyataan-pernyataan yang memotivasi. Tidak boleh menggunakan pernyataan-pernyataan negatif, ya, karena itu tentu akan sangat berdampak bagi murid. Jadi sebisanya dihindari menggunakan pernyataan-pernyataan negatif atau pernyataan yang menghakimi atau yang mempersalahkan anak seperti itu. Tapi mari kita lebih mencoba lebih bijak, lebih ke posisi kontrol guru, posisi kontrol guru manajer yang lebih memotivasi, yang lebih memberikan siswa untuk bisa atau murid untuk bisa bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya. Seperti itu. Lanjut Bu Ame. Oke, Bapak Ibu, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu, saya hanya mau menyampaikan bahwa kesempurnaan itu milik Tuhan. Jadi sebagai insan biasa sama seperti Bapak Ibu guru, saya juga pasti mempunyai kekurangan. Mohon maaf jika ada kalimat atau kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Sesungguhnya Mas Bodes juga manusia biasa ya, sama seperti Bapak Ibu, harap dimaklumi. Sekali lagi terima kasih banyak dan mari kita tergerak, lekas bergerak dan ayo menggerakkan. Selamat malam dan terima kasih untuk kita semua. Luar biasa Pak Bojes. Terima kasih juga. Oke Mas Rijes, terima kasih. Siap. Ibu Fasil, terima kasih Ibu Fasil. Sudah Ibu? Ibu Fasil masih sholat dia masih izin tuh pasti. Mungkin Pak Bojes kesempatan berikut tuh masih ada waktu 5 menit. Bisa berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu yang ada di sini. Berbagi pengalaman tentang apa Ibu? Maksudnya Bapak Ibu yang peserta di sini bisa membagikan pengalaman tentang budaya positif di sekolahnya masing-masing. Pak Rijes mungkin tadi. Ya. Mungkin Yohanes, Pak Sirilus. Ya.
Betul sekali Ibu Ana ya. Mungkin Pak Mikel atau Ibu Ana juga atau Mas John, Mas Cyril mungkin bisa berbagi budaya positif yang mungkin sudah dilaksanakan atau mungkin sedang dalam proses perancangan mungkin atau dalam proses perencanaan. Silakan kita saling share, saling berbagi di momen ini terkait tentang budaya positif ini. Silakan Bapak Ibu teman-teman semua. Kalau begitu saya saja ya Ibu ya. Oh iya. Iya. Saya sedikit berbagi. Kami ada satu terobosan baru, satu hal baru yang sedang kami laksanakan semenjak tahun ajaran baru ini. Salah satu budaya yang baru juga bagi sekolah kami itu tentang Smile Day. Smile Day ini bukan kepada hari senyum ya, bukan itu Ibu. Tapi memang itu ada singkatan dari bahasa Inggris panjang, saya kurang tahu itu. Saya tidak jago bahasa Inggris. Pokoknya intinya bahwa kami ada dalam 1 minggu itu ada 1 hari khusus, itu baik guru maupun siswa, bahkan sampai ibu-ibu di kantin, satpam semua, dan setiap tamu yang datang itu harus menggunakan bahasa Inggris. Itu satu bukan budaya tapi sebuah kebiasaan yang sedang kami ciptakan untuk bisa dijadikan sebagai sebuah budaya yang positif. Mudah-mudahan itu bisa menjadi sebuah budaya lah. Karena kami baru jalan bulan Juli pertengahan, jadi sekarang baru masih 1 bulan. Jadi ya, tapi setidaknya ada manfaatnya juga bagi kami Bapak Ibu guru yang tidak tahu bahasa Inggris itu Ibu. Bahasa Inggris saja, tapi kita omong salah benar juga kita paksa omong saja karena harus pakai bahasa Inggris itu. Bahkan orang tua yang datang juga ya kita, bukan hanya orang tua tapi tamu yang datang juga kami wajibkan harus berbahasa Inggris. Kecuali memang mereka memang benar-benar tidak bisa ya, jadi kita memaklumi, kita pakai bahasa Indonesia. Tapi dampaknya itu setiap guru, mau guru tua, muda semuanya di sini masuk kelas, biar dia hanya sedikit saja bahasa Inggris, tapi tetap dia mencoba untuk bisa menggunakan bahasa Inggris. Jadi itu menurut saya itu satu hal positif yang sangat baik. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah budaya di sekolahnya kami. Mungkin teman-teman mungkin ada pengalaman yang lain mungkin. Ibu Ana mungkin. Oke, baik Pak, terima kasih. Pertama-tama sebelumnya saya mengucapkan apresiasi yang sangat luar biasa bagi Pak Mas Bojes yang sudah memaparkan materinya pada malam hari ini. Sangat luar biasa dan menginspirasi kami semua yang menjadi peserta di sini. Terima kasih juga karena Pak Bojes sudah berbagi pengalaman budaya positif yang diterapkan di sekolahnya. Semoga kami juga dapat menerapkan apa yang sudah baik yang Pak terapkan di sekolahnya, dapat kami terapkan juga di sekolah kami masing-masing, dan juga semoga materi yang Pak tampilkan hari ini juga kami terapkan, karena sejujurnya kami juga masih belajar karena kami masih ada di posisi kontrol guru yang sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai teman. Jadi semoga kedepannya kami juga dapat belajar untuk memposisikan diri di posisi ideal, yaitu posisi manajer. Seperti yang Pak jelaskan tadi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan. Ya Ibu Ana, terima kasih. Luar biasa sekali ya Ibu Ana ini. Calon-calon Ibu Fasil ini. Mungkin dari Bapak Ibu guru lain. Ya Mas John ini. Saya dari tadi menunggu suaranya tapi tidak barusan terwujud ini. Silakan Mas John. Terima kasih atas sampainya. Suara saya dengar, Pak, Ibu. Apakah suara saya bisa terdengar, Bapak, Ibu? Oh, sudah terdengar, Mas John.
Mohon maaf ini agak jaringan jadi mungkin agak patah-patah ini suaranya. Tidak apa-apa Mas John. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Prosiat untuk Mas Bojes yang sudah berbagi praktik baik pada Mas Bojes yang sudah berbagi praktik baik bagi kami semua, rekan-rekan guru sekalian, yang mana dalam pemaparan materi tadi banyak hal positif, hal baik yang mungkin dapat kami dengar dari materinya Mas Bojes, kemudian kami pahami dan dapat kami jalankan di lembaga pendidikan masing-masing. Mungkin ada beberapa poin yang saya petik di sini, yakni praktik baik dari Mas Bojes yang mana beliau tadi dalam pemaparan materinya bahwa ketika seorang guru sudah mampu menempatkan posisinya sebagai manajer, berarti di sini kesannya bahwa Bapak Ibu guru tersebut mungkin sudah mampu menciptakan atau mampu meyakinkan peserta didik mengembalikan lagi semangat rasa percaya dirinya, sehingga mungkin dari kesalahan yang dilakukannya mungkin dia tidak merasa terlalu bersalah begitu, karena kita sudah dengan menggunakan metode pendekatan sebagai manajer tadi mungkin mengembalikan rasa percaya diri dari peserta didik tersebut. Memang materinya Mas Bojes ini luar biasa sekali. Tadi saya dalam keadaan jaringan tertekan, tetapi saya mencoba dengan berbagai cara untuk bisa mengikuti dengan saksama, karena saya merasa bahwa ini luar biasa sekali ini. Oke, sekali lagi hanya itu saja dulu Pak Bojes. Ibu Ana saya kembalikan dulu. Ya, terima kasih Mas John. Ya, masih ada mungkin dari Bapak Ibu yang lain mungkin ingin berpendapat atau sekedar hanya sharing, berbagi kisah, cerita tentang budaya sekolah atau mungkin pengalaman dalam menangani permasalahan anak, mungkin bisa kita saling berbagi di sini. Saya merasa sangat cocok karena saya kebetulan guru BK, jadi saya sering menghadapi anak dengan berbagai jenis persoalan, dan tentunya ya bukan apa, tetapi kadang itu saya berada di posisi kontrol sebagai guru, sebagai teman, kadang juga saya sebagai manajer, kadang juga saya sebagai guru yang pemantau, pokoknya macam-macam saya menyesuaikan. Tetapi kembali lagi saya berusaha untuk selalu narasi-narasi ataupun pernyataan-pernyataan itu yang saya berikan itu harus yang positif, supaya tidak ada ketersinggungan atau mungkin tidak ada yang membuat mereka merasa lebih terpuruk setelah mendengar kata yang saya ucapkan seperti itu. Pokoknya setiap kali kita berhadapan dengan siswa, berusahalah untuk tetap bersikap bijak dan menyampaikan kalimat-kalimat positif lah. Intinya seperti itu Bapak Ibu. Terus bagaimana nih Ibu Ana? Sudah selesai belum ya? Oke, baik Pak. Saya Mungkin bingung. waktunya sudah pas. Jadi kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini Aneh-aneh. dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Vincent. Ya, silakan Pak Vincent. Baik teman-teman, Ibu Fasil, Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dan izinkanlah saya berdoa menurut keyakinan saya Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena Engkau telah menuntun kami dari awal kegiatan sampai dengan akhir kegiatan ini dalam suasana yang sehat. Banyak hal yang telah kami pelajari dalam kesempatan ini. Semoga apa yang kami dapat kami terapkan di lembaga pendidikan kami masing-masing demi perkembangan anak didik kami. Hanya itu saja doa yang kami panjatkan. Kiranya Engkau
menuntun kami dalam perjalanan hidup kami selanjutnya. Namamu tetap kami puji kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa Amin. dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam teman-teman, terima kasih sudah berpartisipasi. Terima kasih banyak Pak Bojes. Selamat malam Pak Bojes, semangat sukses luar biasa ya Pak Bojes ya. Terima kasih banyak Pak Bojes. Terima kasih Bapak Ibu semua. Luar Sukses Pak biasa. Bojes, malam baik. Malam baik Pak Bojes. Malam baik. Kami teman, saya izin keluar duluan, saya ada kegiatan sedikit nih. Oke. Urus Terima Oke, kasih, Pak Vincent, malam baik. Oh. Guru. Terima kasih banyak, Pak Vincent. Oh, sama-sama. Oke, Guru. Izin keluar Bapak Ibu. Izin keluar ya Bapak Ibu. Ya, Ya, Oke, Ya. selamat malam. Ya, Pak Yes, Guru. terima Ya. kasih. Aduh. Siap Pak Guru. Malam baik. Terbaik. Oke. Malam baik, Guru. Mas Rilus, makan apa tuh? Kami di sini baru nih pesta. Mas Rilus. Selamat malam Kak Seril. Ya, Ade. Malam baik. Ada Jo ini kenal begitu tuh. Ayah, saya punya ada Ade. Ibu apa? Sibuk terus saya di situ. Mas Bojes, sibuk terus saya di situ. Saya setengah mati udah di sini. Jaringan nih kak. Saya di sekolah nih sama Iya. sekolah. Saya di sini juga punten panting, tapi Sabtu, tidak apa-apa, indah pada waktunya tuh Mas Kyu. Kan belum makan, belum masak nasi juga. Ibu Fatul gimana? Pak Bojes sekali kan puasa, semangat tuh. Kak. Ibu masih sholat mungkin sedikit lagi. Ini berarti kita harus menunggu Ibu Fatul dulu kan sampai Ibu Fatul datang kan? Tunggu sampai stop rekam baru. Tunggu sampai Oh, ini sudah di Mungkin Ibu Ana bisa Belum, tunggu sedikit lagi. Masih apa tuh?